Assalamualaikum soleh-solehah. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua sehat dan baik-baik saja ya. Sebelum kalian menonton video pembelajaran kali ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa ya. Baiklah soleh-solehah, di video kali ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 2, hewan sahabatku di pembelajaran 6. Apakah soleh-solehah masih ingat? Apa sih langkah-langkah membuat simpulan? Nah, untuk langkah-langkah membuat simpulan, yang pertama, kita membaca teks secara keseluruhan. 2. Kita temukan informasi penting yang terdapat dalam teks. Dan yang ketiga, kita membuat simpulan berdasarkan informasi penting. Nah, di sini ada sebuah cerita. Kita cari informasi dan kita membuat simpulannya. Kita baca ya. Hiu gergaji. Hiu gergaji hidup di Danau Sentani. Hiu gergaji dikenal dengan nama pari atau hiu sentani karena memang hidup di Danau Sentani, Papua. Hiu gergaji menggunakan giginya yang berjumlah 14 hingga 22 gigi gergaji. Ia menggunakan giginya ini untuk mencari makan dan pertahanan diri. Tubuhnya berwarna keabu-abuan dan ramping. Ia dapat berenang dengan cepat. Nah, soleh-solehah, itu dia teks bacaan tentang hiu gergaji. Sekarang kita membuat ide pokok dan simpulannya ya. Hayo, apakah soleh-solehah sudah ada yang dapat? Apa ide pokok dan simpulan dari teks yang sudah kita baca tadi? Jadi, untuk ide pokok dan kesimpulannya, ide pokok untuk paragraf 1, hiu gergaji hidup di Danau Sentani. Paragraf 2, ide pokoknya ciri-ciri hiu gergaji. Dan untuk kesimpulannya, hiu gergaji hidup di Danau Sentani mempunyai ciri-ciri giginya berjumlah 12-22 untuk mencari makan dan pertahanan diri. Tubuhnya berwarna keabu-abuan, ramping, dan dapat berenang dengan cepat. Bisa ya soleh-soleha menentukan ide pokok dan kesimpulan dari teks bacaan. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya ya, yaitu tentang penerapan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Hayo, apakah soleh-solehah ada yang masih ingat? Apa lambang kelima sila Pancasila? Iya betul, lambang kelima Pancasila adalah padi dan kapas, di mana sila kelima Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima Pancasila bertujuan agar bangsa Indonesia dapat mencapai masyarakat yang adil dan makmur secara lahir dan batin. Keadilan merupakan salah satu tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum. Penegakan keadilan akan membuat kehidupan masyarakat Indonesia menjadi aman, tentram, dan sejahtera. Untuk mencapai keadilan, perlu nilai keselarasan, keserasian, dan keseimbangan yang menyangkut hak dan kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu bagaimana ya cara kita untuk menerapkan sila kelima ini? Contohnya seperti apa ya? Di sini ada beberapa pengamalan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bersikap adil. Yang kedua, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga, menghormati hak-hak orang lain. Yang keempat, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Yang kelima, tidak bersifat boros dan bergaya hidup mewah. Yang keenam, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Dan yang ketujuh, menghargai hasil karya orang lain. 2 contoh sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, contohnya di lingkungan keluarga, yaitu 1. Tidak bersikap boros. 2. Pandai membagi waktu untuk belajar, bermain, dan membantu orang tua di rumah. Kemudian contoh lain,
Dalam pengamalan sila kelima Pancasila, contoh di lingkungan sekolah, yang pertama, siswa gemar menabung dan menghemat uang jajan. Menabung adalah pengamalan sila kelima Pancasila. Menabung melatih kita untuk hidup hemat. Kemudian yang kedua, bekerja keras dalam meraih prestasi. Berikut contoh lain yang ada di lingkungan masyarakat. 1. Menggalang kegiatan sosial. 2. Menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang menganggur. Adanya wabah COVID-19 menjadikan warga negara saling bahu-membahu dan saling tolong-menolong. Hal ini didasari butir sila kelima, yaitu mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kegotong royongan. Nah, soleh-soleha, kira-kira sudah paham ya? Cukup sekian video pembelajaran kita kali ini. Oke, sampai ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.